Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Herma Julia. Saya adalah moderator dalam jalannya diskusi mata kuliah Bahasa Indonesia di kelompok 8 dengan anggota saya Rizka Herma Julia, dan yang kedua Rizky Hardiansah, kemudian Rona Nurhayati, Robi Aldi, dan Sri Utari. Materi dengan judul materi keterampilan menyimak, langkah-langkah menyimak efektif. Materinya terdiri dari 1. Hakikat menyimak, 2. Pengertian menyimak, 3. Tujuan menyimak, 4. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan menyimak efektif, 5. Cara meningkatkan keterampilan menyimak efektif, 6. Manfaat menyimak, 7. Langkah-langkah menyimak efektif, dan ke-8 adalah teknik diktoglas. Baik, materi pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. 1. Hakikat menyimak. Istilah mendengarkan, mendengar, dan menyimak sering kita jumpai dalam dunia pengajaran bahasa. Ketiga istilah itu berkaitan dengan makna. Peristiwa mendengar biasanya terjadi secara kebetulan, tiba-tiba, dan tidak diduga sebelumnya. Karena itu, kegiatan mendengar tidak direncanakan. Hal itu terjadi secara kebetulan. Di antara ketiga istilah taraf tertinggi diduduki oleh istilah menyimak. Dalam peristiwa menyimak sudah ada faktor kesengajaan. Faktor pemahaman merupakan unsur utama dalam setiap peristiwa menyimak. Bila mendengar sudah tercakup dalam mendengarkan, maka baik mendengar maupun mendengarkan sudah tercakup dalam menyimak. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rona Nurhayati. Kepada Rona dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya, yaitu pengertian menyimak. Menurut H.G. Tarigan, menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan oleh pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Sedangkan, menurut Jago Tarigan, menyimak dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas yang mencakup kegiatan mendengar dari bunyi bahasa, mengidentifikasi dan mereaksikan atas makna yang terkandung dalam bahasa simakan. Yang ketiga yaitu tujuan menyimak. Tujuan yang pertama yaitu mendapatkan fakta. Para peneliti mengumpulkan atau mendapatkan fakta melalui kegiatan penelitian riset atau eksperimen. Pengumpulan fakta seperti cara ini hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang terpelajar. Orang-orang terpelajar sering mendapatkan fakta melalui kegiatan seperti membaca buku-buku ilmu pengetahuan, laporan penelitian, makalah hasil seminar, majalah ilmiah, surat kabar, dan sebagainya. Yang kedua yaitu mengevaluasi fakta. Tujuan kedua dalam proses menyimak adalah mengevaluasi fakta-fakta yang disampaikan pembicara. Apabila fakta yang disampaikan pembicara sesuai dengan kenyataan, pengalaman, dan pengetahuan penyimak, maka fakta itu dapat diterima. Sebaliknya, bila fakta yang disampaikan kurang akurat atau kurang relevan, atau kurang meyakinkan kebenarannya, maka penyimak pantas meragukan fakta tersebut. Yang ketiga, mendapatkan inspirasi. Ada kalanya orang menghadiri suatu konferensi, pertemuan ilmiah, atau jamuan tertentu bukan untuk mencari atau mendapatkan fakta. Mereka menyimak pembicaraan orang lain semata-mata untuk mencari ilham. Seperti ini biasanya orang yang tidak memerlukan fakta baru. Yang mereka perlukan adalah dorongan semangat atau inspirasi guna memecahkan masalah yang mereka hadapi. Yang keempat yaitu menghibur diri. Sejumlah penyimak datang menghadiri pertunjukan seperti bioskop, sandiwara, atau percakapan untuk menghibur diri. Mereka adalah orang-orang yang sudah lelah, letih, dan jenuh. Mereka perlu penyegaran fisik dan mental agar kondisinya pulih. Karena itulah mereka menyimak untuk menghibur diri. Tujuan yang terakhir yaitu meningkatkan kemampuan berbicara. Dalam hal ini, penyimak memperhatikan seseorang pembicara pada segi A. Cara mengorganisasikan bahan pembicaraan, B. Cara penyampaian bahan pembicaraan, C. Cara memikat perhatian pendengar, D. Cara mengarahkan perhatian pendengar, E. Cara menggunakan alat-alat bantu mikrofon, alat peraga, dan sebagainya, dan terakhir
F. Cara memulai dan mengakhiri pembicaraan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Rona atas penyampaian materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rizky Hadiansa. Kepada Rizky dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materinya. 4. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan menyimak efektif. 1. Unsur pembicara. Pembicara haruslah menguasai materi, penuh percaya diri, berbicara sistematis dan kontak. Dengan penyimak juga harus bergaya menarik atau bervariasi. 2. Unsur materi. Unsur diberikan haruslah aktual, bermanfaat, sistematis, dan seimbang. 3. Unsur penyimak atau pendengar. A. Kondisi dalam keadaan baik. B. Harus konsentrasi. C. Adanya minat dalam menyimak. B. Penyimak harus berpengalaman luas. 4. Unsur situasi. A. Waktu penyimak. B. Saran unsur pendukung. C. Suasana lingkungan. 5. Cara meningkatkan keterampilan menyimak efektif. A. Bersikaplah secara positif. B. Bertindak responsif. C. Cegahlah gangguan-gangguan. D. Semaklah dan ungkaplah maksud pembicara. E. Carilah tanda-tanda yang akan datang. F. Carilah rangkuman pembicara terlebih dahulu. G. Milahlah bahan-bahan penunjang. A. Carilah petunjuk-petunjuk nonverbal. Baiklah, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Rizky atas penyampaian materinya. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Robi Aldi. Kepada Robi dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya Robi Aldi Alfarezi akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu manfaat menyimak. Yang pertama, menambahkan ilmu pengetahuan dan sebab menyimak memiliki nilai informatif, yaitu memberikan masukan-masukan tertentu yang menjadikan kita lebih berpengalaman. Yang kedua, meningkatkan intelektualitas, serta memperdalam penghayatan keilmuan dan khasanah ilmu kita. Yang ketiga, memperkaya kosakata kita, menambah pembendaraan hidup, serta membina sifat terbuka dan objektif. Yang keempat, memperluas wawasan, meningkatkan penghayatan hidup, serta membina sifat terbuka dan objektif. Yang kelima, meningkatkan kepekaan dan kepedulian sosial. Yang keenam, meningkatkan citra artistik jika yang kita simak itu merupakan bahan simakan yang isinya halus dan bahasanya menarik. Yang ketujuh, mengunggah kreativitas dan semangat mencipta kita untuk menghasilkan ujaran-ujaran dan tulisan-tulisan yang berjati diri. Selanjutnya, langkah-langkah menyimak efektif. Yang pertama, menyimak dengan berkonsentrasi. Kita harus memusatkan pikiran, perasaan, dan perhatian terhadap bahan simakan yang disampaikan pembicara dengan baik. Penyimak harus menghindari gangguan menyimak, baik yang berasal dari luar. Yang kedua, menelah materi simakan. Penyimak dapat mencari dan tujuan pembicaraan, mencoba membuat penggalan-penggalan pembicaraan dari awal sampai akhir, menumpukan pokok pembicaraan, memperhatikan rangkuman yang disampaikan pembicara. Yang ketiga, menyimak dengan kritis. Ialah aktivitas menyimak yang para penyimaknya tidak dapat langsung menerima gagasan yang disampaikan pembicara, sehingga mereka meminta argumentasi pembicara untuk mencari kebenarannya. Dan yang terakhir, membuat catatan. Ialah kegiatan penyimak yang perlu mencatat hal-hal yang dianggap penting. Baik, terima kasih kepada Robi Aldi atas penyampaian materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sri Utari. Kepada Sri dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materinya, yaitu teknik diktogloss. Kata diktogloss berasal dari bahasa Inggris, dicto yang artinya dikte, dan gloss yang artinya tafsir. Teknik ini melatih untuk mendengarkan, memahami, menginterpretasikan, serta memberikan tanggapan terhadap informasi. Selanjutnya yaitu langkah-langkah penggunaan teknik diktogloss. Yang pertama, persiapan. Yang kedua, dikte. Yang ketiga, rekonstruksi. Yang keempat, analisis dan koreksi. Berikutnya yaitu kelebihan teknik diktogloss. Yang pertama, membuat
prediksi. Yang kedua, inferensi hal-hal yang tidak ada dalam teks. Yang ketiga, akan mengenali topik teks. Yang keempat, akan mengenali jenis teks. Yang kelima, akan mengenali berbagai jenis hubungan sistematik dalam teks. Selanjutnya yaitu kelemahan teknik ditoglos. Yang pertama, kelemahan teknik ditoglos dalam menggunakan media rekaman. Daya jangkauannya terbatas dan tidak bisa didengarkan secara massal. Dan jika sasarannya sedikit dan hanya sekali pakai, maka akan memakan biaya produksi yang sangat mahal. Cenderung verbalisme karena semua informasi akan disampaikan melalui suara. Yang kedua yaitu kelemahan teknik ditoglos dalam pelaksanaannya di lapangan. Kurangnya pandangan media, karena dalam teknik ini harus memerlukan media yang baik dan tepat. Kurangnya waktu yang tersedia, karena teknik ini memerlukan waktu yang cukup lama. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Antara mendengarkan, mendengar, dan menyimak merupakan kegiatan yang berbeda. Menyimak merupakan kegiatan yang tingkatannya paling tinggi di antara kegiatan tersebut. Menyimak merupakan keterampilan yang diperlukan dalam semua kegiatan, baik kegiatan akademik maupun kegiatan sehari-hari. Terlebih lagi dalam kegiatan pembelajaran bahasa. Baik, terima kasih kepada Sri Utari atas penyampaian materinya. Baiklah, semua itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dimengerti. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.